Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-23, yaitu hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an au tamla'u ma bainas samai wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun lakum au alaikum. Kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Telah kita jelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Kesampailah kita pada kalimat wassadaqatu burhan. Kemarin sudah kita jelaskan sampai pada wassalatu nurun. Salat itu adalah nur, cahaya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Sedekah adalah bukti. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah ikhrajul mali fi ta'atillah, mengeluarkan harta dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal. Apakah harta yang dikeluarkan itu untuk menyediakan sarana-sarana tempat ibadah, ataukah membantu para fuqara wal masakin, atau membantu para penuntut ilmu, dan seterusnya. Ketika seseorang dia membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu terhitung secara umum sebagai suatu bentuk sedekah.
Nah, sedekah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada namanya sedekah wajib, yaitu zakat mal, atau sedekah tatawwu, sedekah sunnah yang sering dikenal dengan istilah infak. Ala kulli hal, semua itu adalah merupakan bukti atas benarnya keimanan seseorang. Kenapa? Ya karena tidaklah seorang itu dia mau mengeluarkan hartanya, apalagi harta yang dia cintai, di jalan Allah, melainkan karena ada pada hatinya atau pada dirinya keimanan, yaitu dia yakin akan balasan pahala di sisi Allah, dan juga dia yakin bahwa itu adalah merupakan bentuk-bentuk perbuatan baik yang disyariatkan di dalam agama yang mulia ini, dan seterusnya. Sebab orang yang bakhil, orang yang pelit, itu dia tidak mau rela untuk mengeluarkan hartanya. Dia merasa rugi kalau membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah. Dia merasa tidak ada untungnya. Apalagi kalau membantu orang tidak ada bunganya, atau dia melakukan gade, yang pada prinsipnya gade di dalam Islam itu, rahan di dalam Islam itu adalah membantu. Sehingga orang yang menerima gade itu dia tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan. Ketika dia mengambil manfaat dari barang jaminan, maka itu artinya bukan membantu lagi, tapi ada keuntungan di situ. Padahal asal dalam gade itu adalah apa? Prinsipnya ta'awun, tolong menolong. Maka begitu pula ketika di dalam gade itu tidak ada istilah penyitaan. Jadi kalau misalnya dia sudah membuat kesepakatan nanti 2 bulan lagi barang jaminan itu ditebus, maka ditebus dengan nilai yang sama. Apabila 2 bulan dia tidak mampu menebusnya, maka bagi orang yang menerima gade itu, kalau dia merasa layak dan dia mau berbuat baik, maka dia boleh mengulur waktunya lagi. Tapi kalau dia merasa sudah tidak bisa karena dia juga butuh, dan orang yang memberikan yang menggade itu adalah dia tidak mampu untuk menebus, maka barang tebusan itu boleh dijual. Atau dia boleh membelinya, tapi dia bayarkan dengan nilai barang itu. Jangan karena ini gade, nilai barangnya misalnya 20 juta, ini orang lagi susah, dia yang menggade, ya sudah 10 juta. Kalau nggak mau ini barang saya saya sita, saya ambil dan seterusnya. Dia beli, ya sudah beli aja, bayar aja, dia bayar dengan harga yang murah. Tidak boleh. Dia harus membayar dengan nilai barang itu pada umumnya di pasar. Nah, kalau seandainya ada kelebihan, misalnya barang itu bernilai 30 juta. Sementara orang yang menjaminkan barang tersebut dia ngambil 15. Nah, dia jual, si penerima gade ini dia jual laku 30 juta. Dia kembalikan 15 jutanya itu dia ambil milik dia, dan sisanya daripada hasil penjualan barang itu, kelebihannya dia kembalikan kepada orang yang punya barang. Lo ndak bisa, Ustadz, saya dapat apa? Ya memang gak dapat apa-apa, dapat pahala. Kan prinsipnya gade itu adalah ta'awun. Jadi gak bisa ada istilah, ya saya dapat untung apa dari harta ini, ndak ada. Ya, sebab itu gade itu ndak boleh
penerima gade mendapatkan manfaat dari barang yang jaminkan kepadanya. Nah ini kalau orang yang bakhil, ya kondisi-kondisi yang demikian ini tidak mau dia, tidak ada keuntungannya. Tapi bagi orang yang baik keimanannya, benar keimanannya, ya, dia jujur dalam keimanannya, dia yakin akan pahala di sisi Allah, dan dia mengerti bahwa Islam mengajarkan kita prinsip-prinsip ta'awun alal birri, tolong menolong di dalam kebaikan, maka dia rela ya mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apakah membantu orang, apakah ya memberikan secara cuma-cuma, sedekah, infak dan seterusnya. Nah, sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan kalimat yang sangat singkat, sederhana sekali, yaitu wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti benarnya keimanan seseorang. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, mengabarkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 54 tentang sifat orang-orang munafik, yang mana mereka itu berat bagi mereka untuk bersedekah, berat bagi mereka untuk mengeluarkan harta-harta mereka. Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ya, dan tidaklah orang-orang munafik itu menginfakkan harta mereka kecuali dalam keadaan tidak suka, ya, terpaksa untuk mengeluarkan harta mereka tersebut. Nah, kemudian kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalimat yang singkat, padat maknanya. Ya, ini jawami'ul kalim. Rasulullah itu kalau bicara pendek saja, jelas, tapi kalau diuraikan maknanya sangat banyak sekali. Kemudian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Sabar, apa itu definisi daripada sabar? Kata para ulama mendefinisikan kesabaran itu adalah dengan makna habsun nafsi ala ta'atillah, yaitu menahan diri agar senantiasa taat kepada Allah. Sabar itu menahan diri supaya taat kepada Allah. Itu namanya apa? Sabar. Kalau kita bicara tentang sabar ini, keutamaan sabar itu sangat banyak sekali ya. Bahkan para ulama telah menulis buku-buku kecil yang berbicara khusus tentang sabar dan fadilah-fadilahnya. Ya, keutamaan-keutamaan sabar. Bahkan contoh-contoh daripada orang-orang yang telah menjalani kesabaran dengan kesabaran yang panjang, ya. Naam. Ala kulli hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya as-sabru diya, sabar itu adalah cahaya. Ikhwan, sabar kata para ulama yaitu yang qasimu ala thalathati aqsam. Sabar itu dia terbagi menjadi 3 bagian. Yakni sabar itu ada 3 bagian. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketaatan itu butuh sabar, ya. Butuh kesabaran yang luar biasa sekali. Seperti seorang dia berdoa, doa itu ibadah. Nah, kalau ibadah itu ketaatan. Nah, doanya terkadang lama baru dikabulkan oleh Allah, ya. Maka dia butuh sabar dalam memanjatkan doa, sabar dalam ketaatan. Kadang-kadang ketika menjalani ketaatan itu jiwanya berontak, pingin menyelisihi ketaatan. Maka dia harus sabar menundukkan jiwanya itu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam sholat,
sabar dalam puasa, sabar dalam menahan diri, ya, sehingga tetap istiqamah, continue dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Seandainya seseorang dia tidak bersabar dalam ketaatan, maka dia tidak akan pernah sampai di puncak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya orang yang dia istiqomah sholat berjamaah. Kalau dia nggak bersabar, ya paling sholat berjamaahnya itu bertahan beberapa hari saja. Atau mungkin yang dia jaga cuman ya 2 waktu saja berjamaah, mungkin duhur atau maghrib sama isya, yang lain-lain sudah tidak sanggup lagi untuk berjamaah. Maka dia harus sabar dalam ketaatan. Terkadang ada urusan dunianya bertabrakan dengan urusan ketaatan kepada Allah. Nah, ini dia diberikan pilihan. Ya, bagaimana yang harus dia lakukan? Terkadang dilema, harus memilih pekerjaan atau memilih kegiatan-kegiatan yang berada padanya keuntungan-keuntungan duniawi, atau dia harus memilih ketaatan yang waktu itu bertabrakan, tidak bisa dikompromi. Nah, kalau orang tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya sudahlah, ini kan bisa ditunda ya. Nanti yang penting ngambil dunia ini dulu, ini gak bisa ditunda, eman. Kalau kesempatan hilang gak dapat. Ya, biasanya begitu hayalannya. Nah, ala kulli hal, yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib ya ikhwan, wajib. Seorang dalam mendidik dirinya taat kepada Allah itu wajib, dan dia bersabar dalam ketaatan itu wajib. Taat itu wajib, sabar dalam ketaatan itu juga wajib. Ya. Jadi dia ketika taat sabar dalam ketaatan itu dia melakukan 2 kewajiban. Kewajiban ketaatan dan kewajiban sabar dalam ketaatan tersebut. Ya, tentunya bernilai pahala di sisi Allah. Orang sabar dalam berdakwah kepada Allah, ya, sabar dalam mengajak manusia kembali kepada Allah, butuh waktu yang sangat panjang sekali. Sabar dalam belajar, ya, orang tuh belajar tidak bisa sehari 2 hari kemudian jadi alim, tidak bisa, butuh waktu yang sangat panjang sekali. Ala kulli hal, sabar dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah sabar daripada an-maharimillah, sabar daripada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Biasanya hal-hal yang haram itu sejalan dengan keinginan hawa nafsu. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu biasanya jiwa manusia lebih cenderung kepadanya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan-keburukan. Dorongan hati manusia itu ya dia paksakan untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka bagaimana dia memaksakan dirinya untuk menahan dirinya tidak melakukan keburukan-keburukan tersebut? Ya butuh bersabar. Butuh bersabar. Dia lihat orang di sekelilingi dia melakukan praktek ribawi, kelihatan dalam urusan dunianya mereka sukses, sementara dia dalam kondisi terpuruk misalnya, ya sabar. Dan itu luar biasa sekali karena kondisi dia tidak mendukung. Jadi dia harus benar-benar bersabar untuk hal tersebut. Dia lihat orang-orang melakukan disko di bioskop, kelihatan mereka happy, ya bersenang-senang. Sementara dia subuh-subuh mesti bangun, sholat subuh, apalagi wudhu dingin ya. Apalagi dia mesti puasa Senin Kamis, dia lihat orang makan daging, makan enak ya. Dia harus sabar. Sabar menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan yang berikutnya, kenapa? Karena biasanya hal-hal yang baik itu lambat sekali untuk jiwa ini terdorong, untuk termotivasi untuk melakukan. Tapi kalau hal-hal yang buruk
biasanya tanpa didorong, jiwa itu sudah terdorong untuk melakukannya. Contoh konkretnya itu kalau kita sholat ya. Sholat 5 waktu ini kan sudah ada panggilan dengan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat, marilah kita meraih kebahagiaan, keberuntungan dengan sholat itu. Ya, tapi orang malas. Sudah diseru. Kita ajak pun, ya orang ya nanti saya ada sibuk, saya ada ini, ada itu. Ya. Tapi kalau ada acara-acara kemaksiatan, orang buat pesta dan duta tanpa diajak. Asal musiknya bunyi saja, oh manusia ada berbondong-bondong. Orang yang ada lapar saja datang ke acara tersebut, lapar. Ya, tapi kalau mau sholat, aduh lapar, anak ada lapar, antum duluan aja sholat duluan, anak makan dulu. Ya, nah ini perbedaan. Kenapa? Karena jiwa itu lebih termotivasi kepada hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik. Maka mengekang jiwa dari hal-hal yang buruk itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya. Membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah as-sabru atau sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Yaitu sabar, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Ya, ini sabar terhadap takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya, jadi kita katakan begini ya, kalau bahasa sederhananya itu kita biasanya begini katakan takdir buruk. Ya, takdir baik dan takdir buruk. Padahal sesungguhnya keburukan itu berasal dari sisi manusia, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Karena keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha baik. Allah tidak melakukan keburukan. Yang melakukan keburukan itu adalah hamba. Meskipun Allah membalas kejahatan hamba, maka itu hanyalah bab balasan atas perbuatan hamba. Ya, seperti dalam firman Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya dan aku membalas tipu daya mereka. Jadi tipu daya itu bukan sifat Allah. Allah tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang buruk. Tetapi kenapa Allah mengatakan wa akidu kaida, aku membalas tipu daya mereka, itu dari bab balasan saja atas perbuatan hamba. Begitu pula seperti mereka firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Maka sifat makar itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Allah tidak memiliki sifat makar, itu sifat yang buruk. Ya. Tetapi kenapa Allah mengatakan wa makarallah? Makar Allah, ya ini itu dari bab apa? Balasan saja. Dari bab balasan atas perbuatan hamba. Maka kita katakan keburukan itu berasal dari hamba. Keburukan dia tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi takdir yang tidak enak itu dari sisi Allah baik. Kalau kita lihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala baik. Namun kalau kita lihat dari sisi manusia buruk. Kenapa buruk? Misalnya nih, contoh konkret. Orang sakit. Sakit dari sisi manusia itu baik apa buruk? Buruk. Tapi kalau kita lihat dari sisi Allah menakdirkan sakit itu baik. Baiknya apa? Allah menggugurkan pahala bagi orang yang bersabar. Atau menggugurkan dosa bagi orang yang bersabar atas sakit tersebut. Baik apa tidak? Baik. Maka dari itu Rasulullah mengatakan begini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka ketika misalnya seseorang dia mendapatkan takdir yang buruk,
yang dia buruk dari sisinya, yakni yang tidak sesuai dengan keinginannya. Artinya begini, kenapa sesuatu itu kita anggap buruk? Karena sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Sehingga kalau pada perkara tertentu ada seseorang, dia menghadapi suatu masalah, dia menganggap masalah itu buruk. Tapi bagi orang lain, dia menganggap masalah itu baik bagi dia. Saya ingin kasih contoh konkret begini. Nyata ya. Baru-baru ini ada seorang anggota Dewan Provinsi. Dia meninggal. Orang yang dibawa dia akhirnya PAW ganti dia. Bagi orang yang meninggal ini, meninggalkan jabatan ini bagi dia apa? Buruk apa baik? Baik. Bagi orang yang PAW naik ganti tutupi tempatnya ini buruk apa baik? Baik. Jadi suatu perkara itu terkadang bagi seseorang dia buruk, tapi bagi orang lain perkara yang sama itu baik. Ya. Makanya kenapa kita mengatakan sesuatu itu buruk? Karena sesuatu itu bertepatan dengan kondisi kita tidak suka dengan perkara itu. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Seandainya dia sesuai dengan keinginan kita, maka mungkin dalam pandangan orang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka itu buruk, tapi yang sesuai dengan keinginan kita itu dia jadi baik. Ya. Maka dari itu yang paling enaknya kalimat para ulama itu gitu, yaitu sabar terhadap takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang tidak apa? Sesuai dengan keinginan. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita anggap buruk. Tapi kalau dia sesuai dengan keinginan kita anggap baik. Kan gitu. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, takdir yang tidak sesuai dengan keinginan itu berat sekali dihadapi oleh manusia, ya. Jadi manusia dia punya keinginan yang luar biasa menggebu-gebu tentang suatu perkara. Ternyata kenyataannya Allah jadikan perkara yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Maka kadang-kadang dia merasa kecewa, ya. Kadang-kadang dia merasa putus asa. Lalu dia mencari pihak-pihak tertentu untuk disalahkan. Oh ini gara-gara si fulani. Gara-gara orang ini kemarin saya sudah minta tolong dia tapi dia tidak mau bantu. Atau ini gara-gara orang ini diajak saya datang ke sini, akhirnya saya mengalami peristiwa ini. Oh gara-gara orang ini. Jadi kita cari pembenaran dengan menyalahkan orang lain. Padahal apa? Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah tertimpa kepada kalian suatu perkara, suatu musibah, melainkan itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Maka yang paling enaknya supaya ridho dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kembalikan kekeliruan itu pada diri kita. Jangan memiliki kebiasaan suka cari kambing hitam. Ini suka menyalahkan orang lain. Suka mencari alasan untuk melakukan pembenaran terhadap kekeliruan. Karena yang demikian itu kita tidak akan pernah puas dengan apa yang terjadi pada diri kita. Karena begitu kita semakin cari pembenaran, maka akan muncul kejengkelan itu semakin kuat. Ya. Begitu kita mencari menyalahkan orang lain, mencari orang untuk disalahkan, maka ketidakpuasan pun akan semakin kuat. Maka ketika itulah ketidakridhaan kita terhadap takdir yang tidak enak itu semakin kuat. Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa mengendalikan emosi kita, ya, kita bisa mengolah kecerdasan emosi kita menghadapi takdir Allah yang tidak enak, yang tidak sesuai keinginan. Ya ini tahapannya adalah as-sabr, sabar. Ya, sebab itu kata Nabi SAW bahwa seorang mukmin itu in amrahu kullahu khairun, seluruh perkaranya itu adalah baik bagi dia. Ya, orang mukmin itu tidak ada perkara yang buruk. Hatta kejadian buruk pun dia nggak lihat kejadian buruknya, tapi dia lihat hikmahnya. Dia mendapatkan pahala atas kesabarannya. Kan begitu ketika Rasulullah katakan begini, idza ahabba
idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah itu ridha terhadap suatu kaum, Allah akan memberikan mereka ujian. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Atau kama jaa fil hadis. Barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan Allah dengan musibah itu. Barang bagi siapa yang tidak ridha, dia tidak suka, dia benci, dia marah, ya, dia tidak rela, ya, maka baginya pula kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Atau sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, ini adalah apa namanya, tiga tingkatan daripada tingkatan apa? Sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar an maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Butuh sabar. Sabar ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar dari terhadap takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan ini adalah wal Qur'an hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu adalah pembela bagi engkau atau saksi atas kebinasaan bagimu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dengan adanya Al-Quran, turunnya Al-Quran berarti adanya hujjah bagi manusia. Adanya ditegakkan kebenaran bagi manusia. Nah, manusia yang mengambil berita-berita, pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan dari Al-Quran itu, dia jadikan sebagai pedoman hidupnya, lalu dia berjalan sesuai dengan kondisinya, maka Al-Quran ini akan membela dia pada hari kiamat kelak. Sebab itu Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati syifa'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya maka Al-Qur'an ini akan berhujjah di sisi Allah untuknya. Ya Allah, dulu si fulan dia tengah malam tahan matanya, ngantuk, dia tidak tidur, tapi dia tahan matanya untuk membacaku ya Allah. Maka berikanlah dia syafaat. Ya Allah, si fulan ini dia beramal denganku ya Allah, berikanlah dia syafaat. Dan seterusnya, Al-Quran akan berargumen membela orang yang membacanya dan mengamalkannya di hari kiamat. Kalau begitu Ustadz, siapakah ahli Al-Quran itu? Apakah orang-orang yang dinamakan dengan ahli Quran itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran? Atau orang-orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus? Maka para ulama mengatakan kepada kita seperti yang diterangkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah di dalam syarah beliau terhadap Fadlul Islam, itu beliau menjelaskan yang dimaksudkan dengan ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang beramal dengan Al-Quran walaupun dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ya, walaupun dia baca mungkin makhrajnya kurang bagus, ya, suaranya kurang bagus, tapi dia dalam kehidupannya itu dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dia, maka inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Ahli Al-Quran itu bukan orang sekedar baca Al-Quran. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran dengan suara bagus tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, ya. Dan begitu pula berapa banyak orang yang baca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar jenis-jenis qiraah, tapi hanya untuk berbangga-banggaan dengannya saja. Hadir di acara MTQ, baca bagus, dapat hadiah, selesai itu selesai, pulang. Ya, tapi tidak ada bekas-bekas Al-Quran dalam kehidupannya. Maka ini Al-Quran akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi apa? Musibah bagi dirinya.
Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis Nabi, misalnya ketika Rasulullah membicarakan atau memberikan wasiat kepada ahli Al-Quran, maka yang dimaksudkan itu adalah kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Seperti dalam hadis, autiru ya ahlal Quran, solat witirlah kalian wahai ahli Al-Quran. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Jadi bukan berwitirlah kalian wahai para pembaca Al-Quran. Bukan para qori. Berwitirlah kalian wahai orang-orang yang hanya sekedar menghafal Al-Quran. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan ahli Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Dan membaca Al-Quran itu dia mempunyai banyak faedah sekali, banyak sekali faedah ya. Bahkan orang yang penghuni surga itu kelak, dia akan ditempatkan di tempat surga di mana sesuai dengan bacaan yang dia baca, hafalan yang dia hafalkan. Semakin banyak dia hafal sampai dia naik pindah ke suatu surga lagi, pindah lagi, di mana berhentilah di situ hafalannya, maka disitulah berhenti tempatnya. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dilipat gandakan apa? 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun walamun harfun, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim berarti baca 3 huruf kali 10 atau bahkan kali 700. Faedah yang luar biasa sekali ya. Tapi manusia di zaman ini dia lebih banyak melihat HP-nya daripada dia melihat Al-Quran ya. Berjam-jam dia bisa lihat HP-nya, dia bisa lihat sosmed, tetapi dia lihat Al-Quran dah sampai 5 menit, dah sampai dia bisa lihat Al-Quran ya. Ini musibah. Bahkan apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi Al-Quran di HP-HP yang orang melihat Al-Quran itu hanya sekedarnya saja ya, sekedar saja, sambilan saja dia lihat ya. Maka dari itu kita nasihatkan bahwa bacalah Al-Quran dari mushaf ya. Jangan membaca Al-Quran dari aplikasi. Aplikasi hanya sekedar membantu saja untuk murojaah, barangkali Anda di pesawat atau Anda di kapal, Anda di kereta. Tetapi ketika Anda dalam keadaan santai, nyaman, maka bacalah Al-Quran dari mushaf ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Yang terakhir daripada sabda Nabi itu adalah fabai'un nafsahu famutikuha au mubiquha. Ya, maka setiap orang itu setiap hari dia menjual dirinya, dia berdagang dengan Allah. Ada orang yang dalam perdagangannya itu dia membinasakan dirinya, ada orang yang dalam perdagangannya itu dia menyelamatkan dirinya. Maksudnya apa? Orang-orang yang menjalankan aktivitas kehidupannya, ada orang-orang yang membinasakan dirinya dengan tenggelam dalam dosa-dosa ya, dalam kemaksiatan, bahkan ya dia telah berlama-lama di dalam dosa dan dia tidak kembali keluar daripada lingkaran dosa tersebut. Tapi ada orang-orang yang dia memang manusia, tetapi dia manusia biasa, dia terjatuh dalam dosa tapi dia keluar lagi, dia bertaubat, dia beristighfar. Maka inilah orang-orang yang menyelamatkan, membebaskan diri mereka dalam rutinitas kehidupan mereka. Maka dari itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ya, tidak punya dosa dari yang dia apa? Dosa dari dosa yang dia bertobat darinya tersebut. Sebab itu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, bagaimana caranya seorang itu dia membebaskan dirinya dari azab Allah azza wajal? Yaitu yang pertama dengan istighfar. Ya.
Yang kedua dengan taubat kepada Allah. Yang ketiga ya, dengan apa? Kembali kepada Allah dengan melakukan dengan apa? Penyesalan. Kalau seandainya dia terjatuh dalam suatu dosa, maka yang pertama dia beristighfar, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Itulah cara yang dengannya dia membebaskan dirinya dari adab Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.